Di segmen kedua ini adalah segmen bintang tamu. Semuanya kami rangkum dalam Inilah Pengalamanku. Iya, kalau sudah lihat tadi itu perjalanan bintang tamu kita selama berada di kota Mekah dan Madinah Al-Munawwaroh. Kita bersama-sama kita akan sapa Daiyah Mala. Assalamualaikum Daiyah, sehat? Waalaikumsalam Aduh, cerah, segar pagi hari ini ya, pinky. Kalau tadi lihat tayangan itu perjalanan ibadah haji dan umroh yang sudah luar biasa Daiyah alami di sana. Apakah ada cerita yang menarik yang bisa kita ambil ibroh pada pagi hari ini? Iya, baik, ada. Baik, Assalamualaikum pemirsa. Nah, jadi di sini Ustadz Faiz ya, kan banyak orang itu yang bilang ketika nanti kalau di tanah suci di Mekah atau di Madinah itu semuanya apa yang kita ucapkan, jangankan yang kita ucapkan, apa dalam yang hati, kita pikirkan yang terbersit ya, terbesit, firasat kita, semua itu akan muncul dan terwujud nyata. Nah, di situ pengalaman saya waktu haji ya beberapa tahun yang lalu. Waktu itu kan masih gadis ya. Sekarang emang udah apa? Oh, udah punya suami. Saya takut dulu masih gadis, sekarang janda gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah punya suami. Alhamdulillah. Ya. Waktu haji masih sendirian. Waktu haji masih sendiri. Nah, apa yang terbersit ya? Di situ sebelum haji itu kan ada teman yang baru datang dari Yaman. Nah, kebetulan pada saat itu teman deket lah gitu ya. Nah, saya pikir ketika dia baru datang dari Yaman, kemudian dia mau berangkat haji lagi, itu kan kalau di Indonesia butuh beberapa tahun lagi. Antriannya. Itu dia sebelum saya berangkat nanya, Dek gitu kan, nanti mau ketemu di rumah atau ketemu di tanah air aja, di Saudi. Pikirku nggak mungkin kan kalau di Saudi gitu. Pokoknya ke rumah gitu. Nah, udah gitu di Madinah nih Ustadz ya. Di Madinah kok telepon itu berbunyi, sementara kartu kita kan udah ganti perdana kan, berganti sana. Terus hari keempat di Madinah, saya berpikir yang hanya tahu nomor itu kan keluarga. Nah, itu berbunyi tanpa dikenal itu kan, ada halo gitu, suara laki-laki. Ternyata orang Yaman itu. Nah, itu belum tahu di situ. Kemudian saya tuh dalam hati, ya Allah, siapa ya? Masa kalau di sini ada juga ada juga yang neror sih gitu. Kalau di Indonesia mungkin kita nomor kan banyak yang kenal gitu. Terus akhirnya dalam hati ketika di kamar mandi itu Ustaz ya, bahkan di kamar mandi, ya Allah seandainya ya si itu kakak itu gitu. Mengharap gitu kan Ustaz, padahal itu sudah nggak mungkin gitu. Kemudian begitu nyampe di masjid, telepon tuh berbunyi lagi. Karena dia tadinya halo udah ditutup gitu aja. Nah, udah telepon lagi, katanya, halo Dek, ini kakak. Subhanallah gitu kan, Masya Allah. Jadi kita hanya di hati aja, bahkan di kamar mandi loh Ustaz. Iya, langsung dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustaz Zul menyikapi ini, kita akan sama-sama update cuaca yang terjadi di Saudi Arabia. Bagaimana dengan di kota Mekah? Kita akan sama-sama lihat di layar kaca suasana cuaca yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Perakiraan suhu udara Sabtu tanggal 17 bulan 10 di kota Mekah Al-Mukarramah 23 sampai 37 derajat Celcius. Cuaca berawan sebagian hujan, subhanallah. Kalau di kota Madinah Al-Munawwaroh adalah perakiraan suhu udara Sabtu 17 bulan 10 di Madinah 27 sampai 40 derajat Celcius, cuaca berawan. Ada yang berawan, ada yang hujan. Ustadz gimana nih menanggapi kisah yang kun payakun dan tidak pernah terduga sebelumnya? Seperti berawan dan hujan tadi. Jadi berawan berharap. Jadi memang Makkah, Madinah itu adalah tanah yang mulia, yang haram orang kafir, orang musyrik untuk menginjaknya. Kemudian tempat yang mustajab, mustajabah. Allah kan nyatakan ud'uni astajib lakum. Ada telepon masuk, jangan-jangan orang Yaman itu. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Sarjan di Pekalongan. Oh, di Pekalongan, kirain Yaman tadi Pak ya. Iya Pak, sudah tersambung, silakan. Gini Pak, saya tidak ada masalah lagi dengan masalah ujian namun terjadi di keluarga.
Lebih jelas lagi Pak mungkin? Ulang-ulang Pak, maaf. Iya. Iya. Ini saya nggak. Iya, iya. Kedengaran pelan-pelan ya terus? Iya. Ini tentang ujian yang beruntun di keluarga. Baik. Iya. Iya terus Pak? Ya ini Pak. Pertamanya 10 nih Pak. Agak perempuan saya. Belum dengan meninggal tahun 2014. Akan sampai keadaan 2012 saudara meninggal, 2013 kemarin 2015 ibu saya meninggal. Yang tahun ini 2014 berdua saya meninggal. Terus ini sebulan setelah meninggal saya enggak saya sakit masuk rumah opnam Pak, harus dioperasi. Baik Bapak, kita sudah dapat poinnya, nanti akan kita bahas bersama-sama Pak ya. Terima kasih. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena jawabannya akan ada setelah yang satu ini di Mozaik Haji. Iya, masih di Mozaik Haji, satu-satunya program yang menayangkan secara lengkap seputar ibadah haji. Kalau kita menyimak pertanyaan dari Pak Purwandi dari Pekalongan, kenapa sih kok keluarga saya selalu tertimpa musibah bertubi-tubi? Ya. Apakah ada kaitan dengan tawaf jatuh bangun? Iya. Ketika orang tawaf berdesak-desakan, zahmah, susah, kemudian jatuh terkadang, tersenggol, sakit dan sebagainya, tapi akhirnya akan bahagia. Iya. Inilah firman Allah dalam Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa di balik kegagalan ada kesuksesan, di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Iya, seperti kita baca, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah Pak Pur bahwa yang Allah berikan itu sedih bagi kita yang hidup, tapi pasti bahagia bagi yang meninggal. Karena Allah lebih cinta kepada mereka. Dan kematian itu semua kita akan melaluinya. Dan kematian itu bahkan merupakan rohah kita. Istirahat kita, tidur yang nyenyak setelah kepenatan ketika hidup di dunia ini. Banyak hutang lah, apa lain sebagainya. Insya Allah mereka akan mendapatkan nikmat-nikmat kubur Amin, Allah. ya Rabbal Surga Alamin. Raudhah min Riyadil Jinan. Kalau dari cerita Da'iyah Malah bahwa dikaitkan dengan sesudah kesulitan ada kemudahan, mungkin sebelumnya ada kesulitan sebelumnya. Kok dapat kemudahan yang luar biasa? Iya, sulitnya nggak pernah ketemu kan nggak kita. Pernah ketemu, malah mudah terus. Subhanallah ya. Luar biasa. Di depan multazam mungkin berdoa. Iya. Ya. Doa itu langsung diijabah. Semua jamaah haji ketika saya tanya, bagaimana? Apa doa? Semua doa dijabah Ustaz. Sampai dengan hari ini ya. Hanya hitungan detik, hari, bahkan bulan ya. Tidak sampai tahun-tahunan. Jadi kalau malah kan doanya di depan multazam, jodohku, maunya ku dirimu, gitu kan. Langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Zul atau Anang? Tapi Ustaz Zul, bahwa tidak semua yang kita pinta itu Allah kabulkan. Buktinya sekarang bersama bukan dengan orang itu kan? Enggak, karena saat kita mau tawaf bareng di Masjidil Haram, ada sesuatu yang sikap beliau sehingga di hati malah tuh. Ya Allah, jangan suami orang ini deh gitu. Nah kan, dan ternyata kan saya bilang yang kadang-kala yang kita pikirkan pun mungkin Allah Maha lebih tahu, dan sekarang ternyata dapat yang memang jodohku, kata Ustaz Zul tadi. La yaruddul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Doa yang pertama pengennya itu. Maunya ku dirimu, dikasih Allah teleponnya langsung, kan pengennya dia yang telepon, Allah ijabah. Begitu berproses ta'aruf, kemudian pengennya yang ini, jangan makanya yang itu. Jangan ngotot kalau doa. Kita kan begini, Rob, kalau memang dia jodohku jadikan untukku ya Allah. Tapi kalau bukan jodohku, coba cek lagi, jangan-jangan emang iya. Atau kan jangan kasih siapa-siapa ya Allah. Suka maksa gitu ya, subhanallah. Mendekti Allah ya. Mendekti Allah. Padahal ketika kita ibadah tawaf akan ada sesuatu yang berharga yang kita ambil hikmahnya, Ustadz ya. Kadangkala bahwa akan berakhir di Hajar Aswad, bahwa kehidupan itu akan berakhir dengan ciuman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya milik Allah. Kita semua setinggi-tinggi jabatan kita. Kalau kita di TNI kan ada Brigjen, Majen, Jenderal, titik akhirnya purnawirawan. Iya. Sebanyak gelar kita, Dokter Randos, Haji, Profesor, Dokter, titik akhirnya ALM, almarhum. Iya, benar. Semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tawaf mengelilingi Ka'bah, rumah Allah. Dimulai dari Hajar Aswad dan kembali ke Hajar Aswad. Dimulai dengan niat lillah.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa timul hajja wal umrata lillah, akan kembali juga kita kepada Allah dengan memakai pakaian putih sama seperti kita tawaf, yaitu memakai kain ihram seperti itu. Lalu Da'iyah Mala, apa yang Da'iyah Mala praktekkan hingga hari ini? Belajar dari tawaf yang Da'iyah lakukan. Apa yang Da'iyah lakukan sehari-hari? Belajar dari tawaf yang pernah dilakukan di sana. Kalau Mala sih ngambil hikmah dari tawaf itu, kita tidak selamanya itu ada di atas, tidak selamanya itu di kanan, di kiri. Ya, jadi seperti roda kehidupan juga kan berputar. Roda apa itu pentil itu ya, kan tidak selamanya ada di atas, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang terpenting bagaimana ketika kita di atas lebih kita bersyukur kepada Allah, dan ketika kita di bawah lebih sabar. Ya Allah, gitu. Benar juga Ustadz ya. Kalau ketika kita desak-desakan, kita tidak marah, yang akhirnya kita menemukan kebahagiaan ketika kita bersabar. Bayangkan kalau ketika orang tawaf, orang tidak sabar, mungkin akan terjadi banyak demonstrasi di depan Baitullah. Harus sadar bahwa wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Allah ciptakan dalam kehidupan ini pasangan-pasangan. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Al-Anbiya 35. Bahwa dalam kehidupan ini kadang kita merasakan kebahagiaan, kadang juga merasakan kesedihan, kesuksesan, kegagalan. Tapi kalau kita sabar, bersyukur, maka insya Allah endingnya, finishnya kita akan bahagia. Insya Allah. Sebahagia Da'iyah Mala saat ini. Jodoh. Ustaz Zul, sebagai kesimpulan akhir, apa yang mesti dilakukan oleh para jamaah? Belajar dari yang mereka lakukan selama haji. Karena kalau umroh kan sebentar tawafnya, dikit sekali, hanya beberapa kali. Kalau haji kan berapa hari Ustaz? 39 hari. Baik, berapa kali tawaf? Tak terhitung. terhitung. Apa yang mesti mereka praktekkan setelah pulang dari sana, di Indonesia? Yang pertama, bahwa filosofinya Allah nyatakan dalam surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wal ya'lamallahu alladziina amanu. Jadi hari Allah pergantikan, ada kebahagiaan, ada kesedihan, itulah tawaf. Ada kehidupan, ada kematian. Ada doa yang dikabul, ada doa yang diganti dengan lebih baik lagi oleh Allah yang terbaik untuk kita. Itu semua adalah atas skenario izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dipahami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa memaknai tawaf dalam kehidupan kita sehari-hari Ustaz ya. Mengutip perkataan dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, andai kesulitan masuk ke dalam sebuah lubang, maka kemudahan akan masuk untuk mengeluarkannya. Subhanallah, indah sekali. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Mozaik Haji. Sampai ketemu lagi pada episode akan datang. Saya Faiz, Da'iyah Mala, Ustadz Haji Zulkarnain undur diri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.